Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, isak tangis mewarnai pemulangan korban tewas akibat tanah longsor di jalur Pacet Batu di Mojokerto. Ribuan penumpang berdesakan masuk ke kapal, arus balik libur lebaran terjadi H+6 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Momen libur lebaran membawa berkah bagi penjual makanan tahu takwa khas Kediri. Setelah diidentifikasi di rumah sakit, seluruh korban meninggal dunia. Korban tebing longsor di jalur Pacet Batu di Mojokerto dipulangkan ke rumah duka. Dari 10 korban, 7 orang merupakan warga Kecamatan Sukodono Sidoarjo dan 3 lainnya warga Kecamatan Trawas Mojokerto. Keluarga dan kerabat korban tak kuasa menahan tangis haru saat jenazah tiba di rumah untuk disemayamkan kemudian dimakamkan. Isak tangis keluarga korban tebing longsor pun pecah saat 6 dari 7 jenazah korban warga Sukodono Sidoarjo diturunkan dari ambulans. Ke-6 korban yang masih satu keluarga yakni Wahyudi, Jainah, Saudah, Sahrul, Putri dan Rani Anggraini menjadi korban insiden tebing longsor pada Kamis 3 April. Sedangkan 1 orang lainnya bernama Majid telah dimakamkan terlebih dahulu. Pihak keluarga korban mengatakan sebelum insiden maut penumpang minibus berencana berkunjung ke rumah saudaranya di Kota Batu. Ya, hari Kamis sekitar jam 9-an lah. 9 pagi? Ya, 9 pagi itu berangkat dari sini menuju ke Pacet. Terus tujuannya mau ke Batu, ke saudaranya yang di Batu. Dari Pacet itu dia lewat Jakarta. Ini satu keluarga ya Mas? Satu keluarga, yang satunya itu mertuanya di dusun sebelah sini. Berapa totalnya Mas? Totalnya 7 orang. 7 orang. Suasana haru dan isak tangis keluarga juga terjadi saat kedatangan 3 korban longsor di jalur Pacet Cangar tiba di rumah duka di Desa Jati Jajar, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Keluarga korban tak menyangka jika pasangan suami istri Ahmad Fikri Muzaki 28 tahun dan Fitria Handayani 27 tahun serta anaknya Mikaila 3 tahun yang berpamitan untuk silaturahmi lebaran di Blitar tertimpa musibah dan pulang dalam kondisi tak bernyawa. Warga mengaku sangat kehilangan dengan pasangan suami istri yang baru dikaruniai 1 anak ini. Keduanya dikenal pekerja keras dan tak pernah bermasalah dengan lingkungannya. Orang tuanya, mertua untuk ke Blitar dan ke Tulungagung lalu ke Trenggalek untuk silaturahmi dalam rangka masih hari raya Idul Fitri. Jadi tahunya kalau untuk dia menjadi korban itu gimana Pak tahunya Pak? Saya jam 2:30 kalau nggak salah itu sudah di medsos sudah. Cuma saya nggak tahu kalau warga. Setelah pukul 2:30 itu saya di WA dapat kabar dari Polsek Trawas bahwa mobil ini, nopol ini, RT ini, itu baru saya datang ke rumahnya pihak Polsek. Ini benar memang itu ya. Usai disolati, jenazah korban lalu dimakamkan di TPU setempat. Atas permintaan keluarga, ketiganya dimakamkan dalam 1 liang lahat. Zainul Fajar dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Sidoarjo dan Mojokerto. Ribuan penumpang berdesakan dan berjubel masuk ke kapal Gunung Dempo tujuan Makassar di Dermaga Gapura, Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya, Minggu siang. H+6 Lebaran ini menjadi puncak arus balik Lebaran moda transportasi kapal di Tanjung Perak karena bertepatan dengan keberangkatan 3 kapal Pelni dari Surabaya ke Balikpapan, Makassar, serta Kumai, Kalimantan Tengah. Ribuan penumpang berjubel berdesakan masuk ke kapal Gunung Dempo di Dermaga Gapura Surya Nusantara Surabaya Minggu siang. Sebanyak 1.326 penumpang kapal motor Gunung Dempo tujuan Makassar yang berangkat pukul 12 siang. Penumpang mengatakan memilih perjalanan balik pada H+6 Lebaran karena mendekati hari masuk kerja. Balik kemana ini Bu? Mau balik ke Ujung Pandang, Ujung Pandang, Makassar. Ya. Ini ikut program balik gratis atau gimana? Tidak. Tidak, ini komersil biasa ya Bu ya? Komersil. Ya. Jangan lewat sana. Kenapa memilih hari ini Bu untuk balik? Kalau balik gratis takutnya nggak dapat tiket. Oh gitu, akhirnya ikut keburu mau kerja. Oh,
Tanggal berapa masuknya emang, Bu? Masuknya tanggal berapa kerjanya? Oh, tanggal 9. Tanggal 9 ya? Iya. Ya. Mau tujuan kemana, Pak? Makassar. Makassar. Iya. Ini mau balik ya? Balik ke rumah. Oh, balik ke rumah ya? Balik ke rumah. Sebelumnya mudik kemana ini tadi? Jawa Tengah, Jawa Tengah, Sragen. Oke, siap. Ya. Ini naik kapal apa hari ini? Gunung Dempo. Gunung Dempo ya? Iya. Itu ikut program balik atau Tiket gimana? gratis ya. Tiket gratis ya? Iya. Itu sudah pesan berapa lama? Itu sekitar tanggal berapa itu? 1 minggu ya. 1 minggu yang lalu ya? Iya. Seneng Pak ikut mudik balik gratis? Mudah-mudahan tahun depan Ada lagi ya? Pada H+6 Lebaran ini, jadi puncak arus balik Lebaran di Dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya karena ada 3 kapal motor PT Pelni yang berangkat dari Dermaga Gapura Surya Nusantara. 3 kapal Pelni yang berangkat yakni kapal motor Gunung Dempo tujuan Makassar membawa 1.326 penumpang, kapal motor Lawit tujuan Kumai Kalimantan Tengah membawa 1.100 penumpang, serta kapal motor Dorolonda tujuan Balikpapan membawa 2.200 penumpang. 1.100-an penumpang. Nah, nanti disambung lagi besok tengah malamnya ada KM Dorolonda. Nah, KM Dorolonda itu tujuan Balikpapan. Nah, itu nanti sampai saat ini jumlah penumpang yang sudah beli tiket dan terdaftar tiket sekitar 2.200 penumpang untuk KM Dorolonda. Jadi untuk saya rasa mungkin untuk hari ini ya itulah kapal yang akan berangkat dari pelabuhan Surabaya yang dengan tujuan Makassar, Kumai, Pangkalan Bun dan Balikpapan untuk besok paginya itu semua. Prediksinya apakah puncaknya itu hari ini Pak untuk arus balik? Prediksinya hari ini. Tanya penumpang komersil, 3 kapal motor Pelni tersebut juga membawa penumpang balik gratis. Total berjumlah 1.100 penumpang. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Kita ke informasi ringan. Momen libur Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi penjual makanan tahu takwa khas Kediri. Pasalnya, penjualannya meningkat hingga belasan ribu potong dibandingkan dengan hari biasa. Sejumlah pemudik mendatangi toko pusat oleh-oleh di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka hendak membeli berbagai makanan khas Kediri, terutama tahu takwa. Dari banyaknya makanan khas yang ada di Kediri, tahu takwa menjadi pilihan favorit bagi pemudik. Rasanya yang gurih dan warna kuningnya yang cantik membuat para warga dari berbagai daerah memburu tahu takwa tersebut. Selain rasanya yang khas, tahu takwa sendiri memiliki harga yang terjangkau. Para pemudik cukup mengeluarkan uang Rp40.000 untuk membeli satu paket tahu takwa berisi 10 potong. Para pemudik membeli tahu takwa untuk dimasak sendiri dan dibagikan ke sanak saudara. Selain tahu takwa, getuk pisang juga menjadi favorit para pemudik. Kesukaan khas Kediri apa, Bu? Paling pisang sama tahu. Itu nanti kira-kira juga ke Wonosobo mau dibuat apa gitu? Oleh keluarga di sana. Saat libur Lebaran, pedagang mengatakan penjualannya meningkat dibandingkan hari biasa. Jika biasanya hanya terjual 3.000 potong, di momen Lebaran bisa mencapai 20.000 potong tahu takwa. Kalau hari biasa itu kisaran 4.000 bis ya, kurang lebih kalau hari biasa 3.000 bis tahu takwa. Mungkin kalau ini banyak kok, ada 20 ribuan bis per hari. Pak, itu yang paling laku jajanan khas Kediri? Paling laku tetap khas Kediri tahu takwa. Tahu takwa khas Kediri yang dibawa Cina memiliki keunikan tersendiri. Keunikan adalah penggunaan kunyit sebagai pewarna kuning alami yang juga berfungsi sebagai pengawet. Tanpa campuran bahan baku lain,
Tahu takwa memiliki rasa yang enak dan tekstur yang kenyal. Kadar air yang sangat sedikit juga membuat tahu takwa menjadi produk yang tahan lama. Keunikan ini membuat tahu takwa menjadi primadona. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Wisata pemandian air hangat di Ponorogo diserbu warga pasca Lebaran. Rata-rata pengunjung adalah warga yang mudik dan ingin menghabiskan waktu liburan sebelum balik ke tempat kerja. Beberapa hari terakhir pemandian air hangat di Ponorogo, tepatnya di Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, selalu ramai dikunjungi warga. Mereka rata-rata pemudik yang sengaja melepas penat setelah melakukan perjalanan jauh. Di lokasi ini, para pengunjung bisa memilih beberapa kolam dengan tingkat kepanasan yang berbeda. Pengunjung mengatakan badannya lebih rileks dan segar setelah berendam air hangat. Sebagai tempat tujuan setelah Lebaran Mas ya, bersama keluarga, dekat dari kota, pusat kota, murah dan meriah, tempatnya juga mendukung. Dinginnya ada, panasnya ada, jadi waktu untuk anak-anak suka kolam renang yang dingin, nanti kalau kedinginan pindah ke panas. Udah sering ke sini, Pak? Apanya? Sering ke sini? Sering ke sini, tiap mungkin libur panjang, libur semester atau libur besar sering ke sini. Lokasi wisata ini berada di lereng Gunung Wilis atau sekitar 35 km dari pusat kota Ponorogo. Meski jauh namun tidak pernah sepi, apalagi pemandangan di lokasi sangat indah dengan hamparan gunung dan sawah nan asri. Di kota nggak ada. Iya, di sini kan airnya juga anget, katanya biasa buat terapi juga ya. Udah sering ke sini, Bu? Atau baru kali ini? Setiap Lebaran kayaknya hampir ke sini. Hampir ke sini. Nah, kalau dibanding hari biasa peningkatannya sekitar 30-40% untuk hari 1 sampai ketiga. Terus hari ketiga ke sini peningkatannya udah hampir 60%. Untuk pengunjung sendiri, ini dari mana aja, Pak? Pengunjung mayoritas ini yang banyak itu dari luar kota, luar provinsi. Yang sedang berkunjung mungkin ke saudaranya itu dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jakarta. Selama libur Lebaran, tiket masuk ke wahana pemandian ini cukup terjangkau, hanya Rp15.000 per orang. Pengunjung yang mayoritas pemudik memilih menghabiskan sisa liburan di lokasi ini sebelum kembali bekerja di tanah rantau. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.